Gini Ustadz, banyak kan masyarakat itu nggak tahu apa itu torikoh. Yang saya akan bertanyakan itu apa definisi torikoh tersebut dan bagaimana masyarakat itu untuk bisa mendapatkan torikoh itu. Karena saya selama ini untuk masyarakat ini sangat awam apa itu torikoh dan bagaimana caranya untuk mendapatkan torikoh tersebut. Terima kasih. Pertanyaannya tentang thariqah. Sederhananya begini. Saya berusaha sesederhana dan sesimpel mungkin menerangkan tentang apa itu thariqah. Sebagai muslim sejati, sebagai orang yang betul-betul peduli pada agamanya, dulu dalam satu hadis sahih, itu pernah ada wawancara Nabi dengan seorang pria tampan yang dengan malaikat Jibril sesungguhnya, namun dengan wujud seorang pria tampan dalam satu hadis sahih. Nah, malaikat Jibril itu bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Ya, lalu kemudian setelah terjadi wawancara, setelah Nabi menjawab semuanya, Nabi berkata kepada sahabat yang hadir ketika itu, yang tadi itu datang Jibril, liyu'allimakum dinakum. Tadi itu Jibril datang mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi agama berarti dari sini kesimpulannya apa dari hadis tadi? Berarti agama itu ya mencakup 3 hal atau 3 pilar tadi. Salah satu keagamaan kita goyah, tidak kokoh, karena namanya pilar. Jadi yang 3 tadi, Islam, iman, ihsan, Nabi menyebutnya dengan dinakum, liyu'allimakum dinakum, agama kalian. Berarti yang 3 ini agama seutuhnya. Kurang 1 berarti agama kita kurang. Apakah itu Islam, iman, ihsan? Nah, sekarang untuk menegakkan 3 pilar tersebut agar bangunan keislaman atau keagamaan kita menjadi kokoh, tidak goyah, apa yang harus kita lakukan? Nah, masing-masing ada disiplin-disiplin ilmunya. Untuk Islam itu sendiri ada namanya ilmu fikih, karena dia mendalami, mengkaji tentang ya rukun-rukun Islam itu, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Kemudian adapun iman, ada disiplin ilmunya sendiri, yaitu ilmu akidah atau ilmu tauhid. Nah, masing-masing dari disiplin ilmu ini ada madrasah-madrasahnya, ada pesantren-pesantrennya yang pesantren-pesantren besarnya yang siap membimbing, menuntun dalam meraih penegakan pilar tersebut. Misalnya di Islam ada ilmu fikih, nah ilmu fikih ini ada mazhab-mazhabnya. Mazhab-mazhab inilah madrasah-madrasah yang siap menampung siapa saja yang ingin mengokohkan keislamannya. Tanpa mazhab, berfikih secara otodidak, secara mandiri, itu dikhawatirkan dia tersesatkan. Lebih baik kita sudah pada madrasah besar yang sudah ada, yang sudah berabad-abad berhasil mencetak para muslim-muslim yang berhasil, yang kokoh keislamannya itu. Ada Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, begitu juga di iman. Di iman ini ada disiplin ilmunya, yaitu ilmu akidah. Ilmu akidah juga ada madrasah-madrasahnya. Namun dari sekian madrasah itu, yang terbesar, madrasah terraksasanya, yaitu madrasah Al-Asy'ariyah wa Maturidiyah. Jadi kita bergabung dalam madrasah tersebut, atau juga pendaftarannya gratis juga, ya, dan tidak ada batas waktunya. Silahkan masuk ke madrasah Asy'ariyah Maturidiyah, maka insya Allah bangunan keimanan kita akan dibimbing dengan intens sampai ke puncak insya Allah. Nah, sekarang tinggal satu, ihsan, karena ini satu kesatuan, ini tidak bisa dipisah-pisah karena ini semuanya disebut ini satu paket agama. Agama itu satu paket yang 3 itu. Apa yang satu lagi? Ihsan. Ihsan juga sebagaimana Islam dan iman ada disiplin ilmunya. Apakah disiplin namanya ilmu tasawuf? Punya juga madrasah-madrasah. Madrasahnya apa? Madrasah-madrasah itulah disebut dengan thariqah. Nah, kalau kita ingin bertasawuf dengan menegakkan pilar keihsanan kita dengan kuat,
maka mari kita bergabung dalam salah satu madrasah yang tersedia. Ada banyak madrasah, semuanya juga besar-besar, namun menurut Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kitab beliau Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah, beliau menyebutkan bahwa ada 3 madrasah besar, mohon maaf 7 besar ya, 7 madrasah besar dalam ilmu tasawuf, yaitu madrasah Rifaiyah, madrasah saya menyebutnya madrasah untuk menyederhanakan bagaimana kita memahaminya saja. Tapi penyebutannya secara spesifik ya tariqah. Kalau dalam fikih penyebutan spesifiknya ya mazhab kan begitu. Nah, dalam tasawuf ya tariqah. Namun bisa juga disebut dengan madrasah karena memang itu ya terubahnya dengan sebuah lembaga pendidikan atau perguruan spiritual untuk mencapai misi tasawuf itu sendiri. Ada tariqah rifaiyah atau ada tariqah qadiriyah, ada tariqah Ahmadiyah, ada tariqah Dusuqiyah, ada tariqah Syadziliyah, ada tariqah Naqsyabandiyah dan tariqah Khalwatiyah. Nah, 7 tariqah atau 7 madrasah tasawuf terbesar ini disebutkan oleh Al-Allamah Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kitab Syarah Al-Kharidah Al-Bahiyah. Ada banyak madrasah-madrasah besar lainnya yang patut untuk kita juga bergabung di situ. Ada madrasah Alawiyah ya di Yaman, ada madrasah Maulawiyah misalnya di Turkiya. Semuanya itu bagaimana kita mengetahui bahwa bagaimana kita bisa mengenal dan petunjuk dalam memilih dan bagaimana bergabung di dalamnya. Ada Jatman Maluku, ada Jatman Pusat, ada Jatman di mana-mana Jatman Jam'iyah Ahli Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdhiyah di Kabupaten Lombok Timur pun saya alhamdulillah diamanahkan sebagai ketua 1 Jatman Idarah Syu'abiyah ya Kabupaten Lombok Timur. Silahkan datang berkonsultasi langsung kepada Jatman yang memang merupakan atau memiliki kekuatan hukum yang mengkoordinir serta fasilitasi madrasah tasawuf.